Alhamdulillah Pak, kabarnya sehat, walafiat. Alhamdulillah, ya luar biasa sekali. Baik, Bu Oktri, kita melanjuti pembicaraan kemarin bahwa katanya Bu Oktri meminta saya untuk menjadi observer atau mengsupervisi Ibu Oktri ketika mengajar. Nah, kira-kira kita di mata pelajaran apa ini, Bu? Pelajaran biologi ya, karena kita sama-sama guru biologi. Baik, kira-kira di kelas berapa? Ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Kemarin memang saya meminta Bapak untuk mengobservasi ketika saya lagi mengajar. Di sini saya mengajar di kelas 10, yaitu materinya tentang ekosistem. Oke, ekosistem ya. Ya. Baik, tujuan pembelajarannya apa Ibu yang ingin dicapai? Di sini mungkin ada beberapa tujuan yang ingin saya capai ketika dalam proses pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan ekosistem dengan baik Pak. Kemudian yang keduanya, siswa mampu menganalisis ekosistem di sekitar lingkungan mereka dengan benar. Itu tujuan dari pembelajaran saya Pak. Oke, baik. Kemudian kira-kira kemudian area pengembangan yang tidak dicapai seperti apa Ibu? Ada beberapa yang ingin dicapai. Areanya yang pertama itu pembelajaran sosial emosional. Oke. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang ada profil pelajar Pancasilanya. Oke. Dari area pengembangan yang hendak Ibu capai itu strategi yang dipersiapkan apa kira-kira untuk mencapai area itu? Untuk mencapai pembelajaran tadi Pak ya, saya menggunakan model pembelajaran PBL Pak, Problem Based Learning ya, dalam ekosistem nanti Pak. Oke, artinya yang berkolaboratif antara siswa yang mereka menyelesaikan suatu masalah ya Ibu ya? Iya, di ekosistem ditemukan masalahnya, nanti mereka akan memecahkan masalah tersebut. Oke. Kemudian untuk yang ke arah berdiferensiasinya Ibu, strategi yang dipersiapkan seperti apa Ibu kira-kira? Apakah nanti membagi kelompoknya seperti apa? Mungkin di sini nanti saya akan membagi kelompok, kemudian ada LKPD yang akan saya berikan untuk setiap kelompok nanti mungkin berbeda-beda. Baik, mungkin kita untuk observasinya mungkin pembicaraan kita sampai di sini dulu Ibu. Nanti kita sama-sama saya menyaksikan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran. Semoga area pengembangan ini tidak dicapai. Kita sama-sama melihat, nanti kita refleksi bersama-sama. Ketika dalam pembelajaran nanti ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat hari ini ya untuk mengikuti pelajaran dari Ibu. Sebelum memulai pelajaran, biar mendapatkan barokah pahalanya, silakan kepada Ananda Selamat untuk memimpin doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Selamat yang sudah memimpin doa dalam kelancaran pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya silakan kalian merapikan dulu tempat duduknya, dirapikan dulu. Kemudian baju yang masih keluar, ya baju yang masih keluar silakan dimasukkan dulu. Sudah siap untuk pelajarannya? Sudah. Baiklah Ibu, absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun dengan kondisi ya cuaca kita yang kadang panas, kemudian kemarin hujan yang seharian, tapi tetap harus jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Kemudian kalian harus minum vitamin juga, dan jangan lupa kalian tetap berolahraga. Baiklah anak ibu, sebelum memulai pelajaran,
ingatkan kembali pelajaran yang minggu lalu. Kira-kira siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, silakan siapa pelajaran minggu lalu? Pelajaran bioteknologi atau inovasi teknologi biologi. Ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan manusia. Ya, berarti walaupun pelajaran minggu lalu mengenai bioteknologi itu harus masih diingat. Selain itu apa lagi pelajaran minggu lalu? Ya, apa Deki? Ada dua, Bu, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ya, yaitu ada dua ya, bioteknologi konvensional dan satu lagi bioteknologi modern. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kalian coba perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Kalian juga kan sudah mengeksplor ya lingkungan sekolah kita, baik dari lingkungan dari atas, kemudian di bawah. Apa yang kalian amati dari yang menghasilkan eksplor? Di luar bisa kalian lihat di lingkungan sekitar, yaitu ada pohon ketapang. Apa lagi selain pohon ketapang? Bu, udara dan air. Ya, kita di sini memang ya tidak hanya di luar, di dalam kelas pun ada udara, ada pohon ketapang, ada udara. Apa lagi yang bisa dilihat di luar? Ayo kalian di luar. Iya, adanya rumput. Kan bisa kan lihat di depan situ, adanya rumput. Terus apa lagi? Kemudian ada udara, ada air, ada rumput. Kemudian ada apa lagi? Ada hewannya di luar? Apa? Iya, adanya belalang. Jadi dari yang kalian eksplor atau yang kalian amati di lingkungan sekitar, tidak hanya ada tumbuhan tadi ya, kemudian ada hewannya. Apakah hanya makhluk hidup saja yang kalian amati tadi? Tidak ya? Apa selain makhluk hidup? Apa lagi tadi ada? Benda? Iya, benda mati. Apa contohnya? Adanya batu, kemudian adanya udara ya. Jadi dari yang kalian sebutkan itu semuanya termasuk ke dalam komponen ekosistem, yang dimana nanti kita akan pelajari apa itu mengenai ekosistem. Nah, silakan lihat depan. Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai makhluk hidup dalam ekosistem. Gimana agar pembelajaran kita lebih terarah? Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui pengamatan dan diskusi, nanti diharapkan ya peserta didik mampu mendeskripsikan konsep ekosistem dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Kemudian untuk tujuan yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis interaksi makhluk hidup dalam ekosistem dengan benar. Jadi tujuannya ini. Nah, di sini ada pun pengertiannya ya, yaitu pengertian dari ekosistem. Jadi apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme tadi sudah disebutkan, baik itu biotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain di suatu wilayah atau daerah. Itu pengertian dari ekosistem. Nah, yang di sini yang pertama, ada pun dua komponen dari ekosistem, yaitu komponen yang disebut biotik. Adalah secara yaitu baik bergotong royong maupun dengan berpikir kritis. Silakan kalian membentuk kelompoknya dulu. Nanti bekerjanya dengan semangat ya, dengan serius. Jangan ada yang main-main sendiri. Silakan membentuk kelompok itu disebutkan ya, karena kelompoknya dibagi secara heterogen. Dan kelompok yang terakhir ada Windy, Nisha, Andy, Ananda, dan Rafael. Silakan membentuk kelompoknya. Kelompok satu kan ya, kelompok satu, kelompok kedua, kelompok tiga ya, kelompok.
Baiklah, nanti di sini Ibu akan memberikan video untuk permasalahan. Silakan kalian lihat dan amati. Dan hujan deras yang terjadi hampir menyeluruh di Kabupaten Jombang pada awal tahun 2024 di tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Yang sudah sangat berusia Menunjukkan tindak lanjut hasil rapat untuk jembatan Dusun Sawah diprioritaskan ditindaklanjuti agar bisa difungsikan kembali. Dari video yang Ibu sajikan tadi, kan kalian sudah melihat, kemudian kalian sudah mengamati. Kira-kira ada tanggapan atau permasalahan apa yang terjadi dari video ini tadi mengenai banjir tadi? Ada yang bisa menanggapi atau permasalahan? Silakan. Ya, Mas Selamat, silakan Mas Selamat. Dari tayangan video tersebut, di mana sawah masyarakat di daerah Dusun Sawah tersebut terendam banjir yang disebabkan oleh hujan yang deras. Iya, jadi memang sudah kita lihat tadi ya, adanya di daerah Dusun Sawah, kemudian terjadinya banjir. Itu akibat hujan yang sangat deras. Kemudian apa lagi yang bisa dilihat tadi dari video ini? Permasalahan dari video yang ditayangkan tersebut karena adanya sedimen di tengah-tengah jembatan Dusun Sawah yang mengakibatkan air sungainya mengerus bibir jembatan dan mengakibatkan terjadinya longsor. Iya, sudah lihat tadi sama-sama ya, ada terjadinya longsor. Jadi dari video tersebut dapat kita tanggapan atau dapat dilihat, yaitu yang pertama tadi terjadinya banjir. Di sini Ibu akan memberikan LKPD. Nanti setiap kelompok menjawab, baik boleh dari buku paket yang relevan, kemudian dari internet mengenai, yaitu materi kita mengenai makhluk hidup dalam ekosistem. Silakan pada setiap kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ular ya, dan kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Nah, setiap masing-masing kelompok sudah ada LKPD-nya di depan. Silakan kalian baca petunjuknya. Yang jelas kalian mengisi soal atau permasalahan yang ada di LKPD. Itu ada 2, yaitu yang kelompok 1 dan 2 itu mengenai ekosistem sungai, dan kelompok 3 dan 4 itu mengenai ekosistem sawah. Ya, boleh nanti kalian pakai HP untuk mencari jawabannya. Kemudian boleh juga pakai buku paket. Silakan diambil buku paketnya, boleh diambil setiap kelompok. Silakan dikerjakan ya, dalam bekerja ya saling bekerja sama, gotong royong. Nanti kalau tidak ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama kelompoknya di depan ditulis. Nanti kalian akan mempresentasikan setiap kelompok dari hasil yang kalian tulis tadi. Kalau kurang lembar jawabannya tulis di kertas boleh. Ya. Mana Puspita? Iya. Kan di sini ada 2 gambar ya. Ini Ibu ambil gambar yang di Sungai Calon sama yang di dampak yang baru tadi. Waktunya kurang lebih ya 20 menit ya dalam menyelesaikan LKPD. Saling diskusi, saling kerjasama. Nah, nanti dalam diskusi tetap ya adanya moderatornya 1. Yang lainnya silakan membacakan hasilnya tadi. Boleh nomor 1 dan nomor 2, boleh juga nomor 3 dan nomor 4 dari LKPD yang kalian kerjakan. 5 menit lagi ya.
Kelompok padi masih bersemangat? Masih. Kelompok tikus masih bersemangat? Masih. Kelompok lain kelompok lain masih bersemangat? Kelompok apa masih bersemangat? Ya. Tetap semangat ya. Ya. Sudah selesai belum? Belum? Kalau sudah, silakan nanti setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan ya, diskusikan. Silakan kalian tentukan siapa yang moderatornya dulu ya, kemudian siapa yang membacanya. Ya silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Hadi dan saya sebagai moderator untuk Mimpian Asia dan anggota saya yang pertama Selamat nama dia dulu. Siti Aisyah Rahman. Baik Ibu Oktri, kita akan ketemu lagi. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah Pak, setelah melaksanakan proses pembelajaran sangat menyenangkan sekali karena saya menggunakan strategi pembelajaran KSE dan juga menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kita setelah kemarin kita membicarakan tujuan yang harapan yang mau dicapai itu adalah diferensiasi, kemudian juga ASE. Nah dari kira-kira dari kita pembicaraan tadi, apa yang menjadi ukuran keberhasilan Ibu sehingga Ibu bisa mencapai dari diferensiasi itu atau apa? Kalau yang di diferensiasi untuk keberhasilannya ketika dalam proses pembelajaran, ketika membagikan kelompok, kemudian menyelesaikan permasalahan ada, mereka sangat antusias untuk menjawab permasalahan, kemudian mereka juga sangat senang sekali dalam proses pembelajaran. Ya, baik, berarti gini ya Bu ya, mereka sangat senang, artinya itu sudah sesuai memenuhi pembelajaran itu sudah sesuai dengan memenuhi kebutuhan siswa. Jadi kalau ukur keberhasilan itu yaitu siswanya merasa senang. Ya. Baik, diferensiasi apa saja yang sudah Ibu capai? Jadi kita beberapa media pendukung yang digunakan adalah salah satunya Itu menggunakan YouTube ya, Ya. kemudian ada juga PowerPoint juga PowerPoint juga. Ya. Nah dari situ juga bisa artinya bisa mengakomodasi dari kebutuhan siswa tentang diferensiasi itu, misalnya konten kan sudah tercukupi. Baik. Kemudian kalau dari KSE-nya di mana Ibu? Mungkin di sini juga ada sedikit kesulitan ya Pak, karena untuk emosional para peserta didiknya Pak, mengatur atau mengontrol gitu ya. emosi. Kemudian ukuran keberhasilan dari KSE itu yang seperti apa Ibu? Setelah dilakukan KSE, murid merasa lebih tenang dalam pembelajaran. Oke. Dari kalau di diferensiasi itu kita menyesuaikan kebutuhan siswa. Jadi apa solusi dari Ibu yang biar tetap capaian biar siswa itu senang seperti apa? Mungkin di dalam diferensiasi membagi kelompok, ya sesuai kebutuhan mereka. Sebelumnya dilakukan yaitu asesmen diagnostik awal. Jadi tahu mana yang siswa yang berbagai konten, mana yang visual dan audio visual. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah kemudian rencana tindak lanjut yang kedepannya agar nanti diferensiasi itu terus berjalan seperti apa? Tindak lanjutnya, Ya, misalnya tindak lanjutnya gurunya ini akan dibuat modul pembelajaran. mungkin untuk kedepannya membuat modul dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan KSI. Oke, baik Ibu, saya kira itu sudah menjawab dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Salah satunya adalah bagaimana pengembangan tata yang berdiferensiasi yaitu pendekatan KSE.
sekali ya bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah di dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Baik, saya rasa itu saja Ibu ya. Ya, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Oke, sama-sama lebih Ibu. baik lagi Pak. Ya. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.